Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus saderenge menawi kekiranganipun kula nyuwun ngapunten kang kathah. Niki kula badhe tanglet masalah siire Gus Dur sing munggelipun Al-Quran Qadim wahyu minulya tanpa ditulis iso diwaca dan tangkat pake ing lepete dodo niku kang sepindah Gus kang badhe kula tanggetaken niki masalah niki di dalam perjalanan dzikir kula. Di dalam perjalanan dzikir niku kula disemerepaken kalih Gusti Allah niku saking dalem dodo atau dalam hati muncul sebuah sinar. Pertama alit kecil, semakin lama semakin dekat, semakin besar, semakin dekat. Akhirnya sampailah di tempatku berada itu sangat besar sekali lah. Akhirnya saya hilang, ditelan sinar tadi. Nggih niku pertanyaan kula nyuwun terjemahane beberanipun niku dos pundi. Nggih sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pembahasan yang pertama tentang Al-Qur'anul Qadim. Kita mulai kecil kan dipahamkan di dalam Al-Qur'anul Karim lah gitu nggih. Kok ono muncul Al-Qur'anul Qadim jenengan mboten kaget ta, Pak? Waktu semono niku, waktu zaman niku. Kaget to kok ada Al-Qur'anul Qadim. Apa sih maknanya Qadim? Terdahulu. Terdahulu. Berarti sebelum muncul Taurat, Jabur, Taurat, Injil, Al-Qur'anul Karim itu sudah ada. Sudah ada. Wong namanya Qadim. Qadim itu yang terdahulu. Dan inilah wahyu Allah yang tidak ada yang bisa makhluk siapapun merubah. Enggak ada. Karena terjaga, Pak, terjaga. Makhluk siapapun, jangankan iblis, malaikat pun tidak akan pernah bisa. Mengapa harus ada banyak kitab, Pak? Kalau semuanya itu wahyu Allah. Pertama Taurat, Zabur. Mengapa harus ada Taurat? Lalu mengapa harus ada Injil? Mengapa terakhir harus ada Al-Qur'an? Yang dalam satu ayat Al-Qur'an adalah sebagai penyempurna. Kalau itu sebagai penyempurna, apakah tidak sempurna wahyu Allah mulai Jabur, Taurat, Injil? Ternyata sebetulnya itu sempurna. Oleh karena banyak tangan-tangan manusia yang merubah dari maksud daripada wahyu Allah, maka diperlukanlah apa? Penyempurna lagi. Di Jabur, siapa umat pada saat itu?
yang merubah dari semua maksud. Akhirnya kan generasi dihapus toh Pak, dintek ke Allah. Oke, turun ke Taurat, disempurnakan Taurat pun juga begitu. Ada yang menodai karena tertulis, dialihkanlah maqasidul a'dhamnya, makhlus syahidnya, maksud sebenarnya dialihkan. Akhirnya disempurnakan Injil. Injil juga begitu. Begitulah regenerasi akhirnya jatuh pada Nabi Muhammad. Itu dibawahi wahyu yang berupa Al-Qur'anul Karim. Dan setiap kitab yang dibawa mulai dari zaman Jabur itu juga menjelaskan terkait masalah yang akan datang. Begitu juga Al-Quran. Satu. Nomor dua, semua kitab itu membenarkan atas kerasulan sebelumnya. Contoh, cara Al-Quran membenarkan terhadap keabsahan daripada Rasul Nabi Isa, menjelaskan di situ. Di dalam Injil juga begitu, menjelaskan tentang keabsahan Muhammad, Al-Quranul Karim. Oleh karena di situ tidak ada alias dihapus, akhirnya muncullah Al-Quran. Injil juga begitu, membenarkan kitab sebelumnya. Taurat juga begitu, membenarkan kitab sebelumnya. Jabur. Intinya Bapak Ibu, intinya semua rasul yang dibawakan kitab oleh Allah, semua sama wahyunya. Dalam konteks mana? Hakikat. Dalam konteks penyembahan sama semuanya. Dinut tauhid, ilmu ketuhanannya itu sama, keesa. Tapi syariatnya sing gak podo. Nah ini syariatnya yang gak sama. Nyun sewu, syariatnya Kanjeng Nabi dulu kalau kita pergi kemana-mana ya pakai onta lah, pakai kuda atau keledai. Lah sekarang era seperti ini bisa dipaksakan seperti itu? Mboten saged, tidak bisa. Akhirnya muncul kijang, gitu. Mobil kijang loh. Muncul Innova, muncul kendaraan-kendaraan yang miturut zamannya masing-masing, cuman hakikatnya sama. Tauhidnya, cara untuk menyembahnya sama, ruhaniyah sama. Apa? Ani butullaha wajtanibut taghut, diterangkan dalam Al-Quran. Samanya letaknya di sini. Menghadapkan ruhaniyah pada Allah, bukan Allah nama. Ruhaniyah harus tinggalkan selain Allah, disebut taghut. Ini ruhaniyah. Urusan jasmaniyah ini
berlaku jasmaninya, bersyariatnya ini terserah. Nek dulu ketika kita itu zaman Rasulullah kemana-mana pakai kuda atau onta, sekarang ya pakai mobil. Jadi syariatnya dulu Rasulullah onta, kita sekarang sepeda pancalah minimal. Tergantung ruhaniyah kita itu ketika saat kondisi seperti itu kemana. Kalau kita bicara ketauhidan sama, dulu sama dengan sekarang, cuman syariatnya gak podo. Dulu Rasulullah dahar yo nggak ada yang pakai sendok. Jangan sekarang pakai sendok. Jangan diperdebatkan. Oh, yang pakai sendok itu adalah bid'ah. Ngomong-ngomong bid'ah, jenengan iku lho nyun sewu kesini lho pakai sepeda apa gak bid'ah iku ya? Mosok kemana-mana mau cari onta atau kuda, jangan terlalu ekstrim lah, lunak-lunak aja. Yang penting ruhaniyah kita itu tetap imannya hanya pada Allah di segala hal aspek apapun. Makanya guru-guru kita alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Posisi apapun jasmaniyahmu tetap sibukkan hatimu untuk berzikir. Jadi Al-Quranul Qadim itu adalah wahyu yang termuat di dalam zaman sebelum ada zaman. Itu tertancap di dalam dada jenengan. Siapa yang menancapkan? Tanpa dinulis tapi bisa dibaca. Tidak ada tulisannya tapi bisa dibaca. Di situ dikatakan itulah ujangan guru yang diterangkan, ditancapkan di dalam dada. Artinya Pak Bu, ati sampean iku minangka kertas. Lah terus keterangan-keterangan yang disampaikan ini minangka ditulis. Makanya tanpa dinulis tapi bisa diwoco. Lah itu hanya tertuang di dalam hatinya para soleh, orang-orang yang hatinya sudah soleh pada Allah. Itu nanti akan muncul hikmah. Wa yatadzakkaru, mereka itu selalu bertafakur. Apa yang ada di langit dan di bumi ciptaan Allah, dia bertafakur. Akhirnya muncul satu hikmah. Nah disitulah hikmah, itulah isinya nanti Al-Quranul Qadim. Contoh ya Pak ya, contoh. Dalam pandangan syariat itu mengatakan di dalam surah fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Coba kita mandangnya dari syariat, itu adalah orang yang melalaikan sholat. Rusak bagi orang-orang yang melakukan sholat, alladzi yang isinya alladzina hum fi sholatihim sahun. Sholatnya dalam keadaan lalai. Artinya apa? Di situ dikatakan kalau kita pakai kacamata syariat, kita sudah tahu waktu masuk kok yo
kita itu sembrono, wis dilungkas, kerjanya tinggal sedikit, sampailah habis. Itu mitur kacamata syariat yang dikatakan lalai. Tapi bagaimana kacamata hakikat? Artinya adalah Al-Quranul Qadim. Yo posisi ruhania kita waktu sholat itu lalai dari Allah. Lalai kalau yang menakbirkan itu Allah. Semua yang muncul dalam diri kita itu semata-mata datangnya dari Allah. Kita lalai. Nah itu loh maksudnya. Berarti kalau kita sudah masuk di dalam pengertian lalai pada Allah, kita nggak ada kesadaran bahwasanya apa yang timbul dari diri kita itu datangnya dari Allah, maka disitulah disebut lalai, dan itulah salah satu Al-Quranul Qadim. Mungkin ada waktunya nanti kami akan bahas dari ayat per ayat, dari Bismillah sampai An-Nas. Tapi aku yakin kami akan butuh waktu bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Itu contoh kecil aja. Contoh kecil. Kalau betul-betul kita tahu Al-Quranul Qadimnya, otomatis kita itu ketika sholat tidak seperti itu. Akhirnya dijawab dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Gegara kita itu hati lalai pada Allah waktu sholat, karena kita itu tidak menteladani Rasulullah di akhlak ilahiyah. Ini, itulah yang disebut wassolatil wusta, karena kita tidak mengerti dan tidak melakukan sholatnya ruh yang disebut sholat daim 24 jam. Oke. Al-Baqarah 238 itu jawabannya. Sholat daim atau sholatnya ruh itu di situ. Mengapa harus ada wassolatil wusta kalau sholatil wusta diartikan sholat asar? Padahal wassolawah hafidhu ala sholawah, sholat asar itu sudah masuk di dalam al-maktubah, sholat yang diwajibkan, duhur, asar, maghrib, isya, sub. Mengapa harus ada wassolatil wusta kalau wassolatil wusta diartikan sebagai sholat asar? Ternyata Al-Quranul Qadimnya jawab, inilah sholatnya ruh. Sebab kita manusia tidak hanya jasmani, tetapi juga rohani. Dan ayat ini juga dikuatkan Allah di dalam surat Al-An'am ayat 79 tentang proses baginda beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dikatakan beliau itu bukan termasuk orang yang menyekutukan pada Allah. Letaknya ketika saat ini wajah wajhiya di sini baru beliau dikatakan wa ma ana minal musyrikin, aku sudah tidak lagi golongan orang yang menyekutukan Allah. Lah tadinya 79, ada 76, 77, 78 mengatakan beliau masih syirik, masih mengatakan bintang, bulan, matahari adalah Tuhan. Itu prosesnya Pak, memang prosesnya beliau kebingungan golek Tuhan, sama dengan kita kebingungan. Dia Gusti Allah itu ya mana, bingung. Akhirnya jatuhlah kita dalam posisi ini wajah wajhiyah ketika saat kita mengikuti dinut tauhidnya Rasulullah
baru ketemu niki. Pun jadi Al-Qur'anul Qadim yang dimaksud tanpa tertulis tapi isok diwoco, itulah wejangan guru kita yang dicepno ning dodo sampean kali kula. Akhirnya menerima satu hidayah kepahaman terus dilakoni. Satu. Nomor dua apa tadi Pak? Oh, berarti menceritakan kisah kholwat jenengan. Ngeten. Nurun ala nurin yahdillahi linurihi mayyasa. Di atas cahaya itu ada cahaya. Apa ya? Di atas cahaya ada cahaya. Ini cahaya lampu menghasilkan padang. Nah, padang itulah ala nurin. Ini kalau bahasa lampu ini artinya Bapak Ibu, hati jenengan itu ada lentera. Surat An-Nur ayat 35 kalau nggak salah itu tadi. Di dalam setiap diri manusia itu ada lentera. Lentera itu lampu. Mayoritas lampu ini peteng mate. Lampu ini lo mati. Lenteranya tuh mati. Kalau lenteranya hati itu mati, maka otomatis ruangan hati akan gelap. Nopo sih lenterane hati itu? Terus cahayanya itu apa? Bapak Ibu, jasmani kita, mohon maaf, diletakkan Allah di dalam makom muhadoroh. Ini otomatis berinteraksi jasmani ini dengan sesama makhluk. Mata melihat makhluk, telinga mendengar suara makhluk, apapun makhluk. Cuman ingat ruhaniyah ini yang tidak diajarkan. Ruhaniyah juga punya mata, punya telinga dan sebagainya. Dan ini tidak diperbolehkan untuk mendengarkan suara-suara atau melihat sesuatu selain Allah. Khusus ainul basirah untuk bersaksi, untuk melihat hanya pada Allah. Gak boleh pada selain Allah. Oleh karena kita itu masa di mana zona kita masih kotor, maka ruhaniyah itu matanya melihat selain Allah yang disebut barzah. Inilah yang disebut tauhid, Pak. Ya. Walladzina kafaru awliya'uhumut tauhid yukhrijunahum minan nur ila dzulumat. Al-Baqarah 237. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap akhlak ilahiyah, ajaran Rasulullah, atau mereka yang ingkar terhadap pendidikan Rasulullah, iku mesti auliya uhumut tauhid, memakai selain Allah sebagai imam, yaitu nafsu. Jadi tauhid itu diartikan kesenangan hawa nafsu. Ini yukhrijunahum minan nur ila dzulumat. Kalau jenengan seperti ini posisinya ruh, maka yang asalnya kita sebelum akil balik ruhaniyah ini dalam keadaan fitrah bersih,
padang lampu ini menyala, maka matilah lampu itu. Gelap iman. Iman kita beralih pada selain Allah. Kalau kita bercinta, beralih selain Allah yang sudah disuguhkan oleh nafsunya, penainya, kekal ininya. Jari nafsu, jadikan aku sebagai nasihatmu. Jari iblis, Adam, jadikan aku sebagai nasihatmu, bahwasanya khuldi itu akan mengekalkanmu di surga. Padahal Allah katakan sebaliknya, toh Pak ya? Sebaliknya. Apa yang terjadi? Yaitu persis seperti kakek kita Nabiullah Adam alaihis salam. Proses Pak, niku proses sebabe ayat yang muncul gini, Allah muncul ke ayat niki lho Pak, gegara muncul ke ayat, hei malaikat, aku akan dadekno makhluk manusia sebagai khalifah fil ardi niku lho. Ada to niku? Piye? Ayatnya napa? Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Gegara ini Pak, akhirnya Gusti Allah pakai pakem, pakai sandiwara. Iblis kongkon gudo yang tujuannya untuk ngetes kesetiaane Adam, ngetes, cari ukoro, cari apa ya, lakon, gimana caranya Adam ini turun dari surga biar menjadi khalifah di muka bumi. Wis acarane jenengan ki ngaten di acarane Allah, nafsu kongen mlebu jeret, akhirnya jenengan kali kula ruhaniyah ini sementara waktu ingkar nang Allah lewat ajaran Rasulullah, ingkar. Akhirnya apa? Yukhrijunahum minadh-dhulumati minan nur ila dhulumat. Kita pindah dari alam yang terang menuju alam yang gelap. Iman kita asalnya hanya pada Allah dikala sebelum balik. Setelah balik, iman kita pindah ke tauhid ini. Itu yang terjadi. Tetapi lihat di pasal yang 257 bukan 237 betul. 257 Al-Baqarah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilal nur. Kebalikan dari yang tadi. Jikalau imanmu itu hanya pada Allah dan Allah kau jadikan sebagai imammu, mohon maaf, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah akan mengeluarkan kau dari kegelapan menuju terang. Otomatis lampunya ini dinyalakan. Lampu akan menyala, muncul cahaya. Berawal dari jenengan ini sudah paham bagaimana berzikir untuk takarrub dan liqo pada Allah, baru muncul cahayanya itu, mulai kecil membesar, besarnya itu seiring dengan kita itu terus menerus berzikir. Itulah yang disebut cahaya makrifat, cahaya untuk memadangkan jagati ati jenengan yang asalnya gelap.
Allah berkata ketika cahaya itu datang, kul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika kebenaran itu datang, ketika cahaya itu datang, maka saat itu juga kebatilan akan sirna, artinya kegelapan langsung hilang. Syirik-syirik sampean itu akan hilang. Ini proses sisalik ketika suluk takarub untuk likok datang Gusti Allah, mesti Allah memberikan cahaya seperti itu. Lah apakah cahaya itu datang hanya pada malam hari? Kholwat itu, kholwat jenengan ini lebih ambek dagangan. Maksud kholwat itu apa toh Pak? Kholwat adalah jenengan ini yakfur bitagut, meninggalkan hati ini, ruhaniyah ini dari perkara iman selain Allah. Kalau sudah ditinggalkan, ya wa yu'min billah, imanmu akan hanya pada Allah. Ini kholwat. Dagang sampean iku wis gak muncul-muncule dagang teko diriku, tapi muncule dagang ngedoli niki karena Allah, munculnya itu karena Allah, bukan karena kita. Kita kan makhluk, ya tak? Makhluk kan statusnya kan nggak punya apa-apa. Itu kan kholwat itu namanya. Jadi kholwat niki jangan diartikan hanya dilakukan ketika saat jasmani ini sudah tidak berinteraksi dengan urusan dunia. Jangan. Mungkin Mas Ayah dulu kita itu mengeluarkan satu kalimat, ger awakmu harus bisa topo ninggon rame, yo topo ninggon sepi. Ternyata Pak dibuka di dalam surat Al-Insan 2526. Kinayai iku isma rabbika bukrata wa asila, pagi dan sore iku minangka interaksi jasad sampai urusan dunia. Yang 26 wa minal lail, malam itu berarti sepi, seperti itu. Jadi jangan diartikan yang namanya kholwat itu harus ninggalkan anak istri, pakai gua, omahe Pak dirong, kalah orang-orang gitu ya. Harus tinggalkan anak istri, kerjaan tak tinggal semua, itulah kholwat. Nggih, mohon maaf, dasar mengatakan kholwat itu boleh seperti itu, ya disebut kholwat. Jenengan di tengah-tengah jasad kerja itu ya juga bisa kholwat. Jadi itu cahaya Pak, cahaya yang memang Allah berikan terhadap yang dikehendaki. Nurun ala nurin yahdillahi li nurihi may yasha, lo ya, man terhadap orang yasha yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki? Mereka yang berzikir.